Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, semangat, alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Yang masuk berarti keadaan sehat, yang tidak masuk ada yang izin, ada yang sakit. Nah, coba tengok temennya siapa yang nggak hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Duduk sikap. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi atau kita belajar, kita menyanyikan 7 kebiasaan dulu. Coba berdiri biar lebih semangat. Ya. Kita bernyanyi dulu ya tentang 7 kebiasaan anak hebat. Ayo badannya digerakin. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat, masyarakat hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat hidup cepat, beristirahat. Dan lebih semangat, kita berolahraga dulu ya. Ayo berdiri lagi. Kita berolahraga dulu biar tambah semangat. Ayo ikutin. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, jauh-jauh. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah jauh. Tangan diputar-putar,
Terima kasih. Duduk lagi. Oke, udah pada semangat ya, udah berkeringat kan? Berarti kalau kayak gitu udah fokus. Kita masuk ke materi. Coba, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian mendengar tentang kecerdasan artifisial? Pernah tidak? Hah? Belum pernah. Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial? Kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Ibu jelaskan tentang tujuannya dulu. Peserta didik dapat menjelaskan dan memahami arti pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Apa yang kalian ingat? Cerdas itu apa sih? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau disebut AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan bertindak, seperti memahami bahasa, mengenali gambar, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Kalian punya gadget? Punya handphone? Ada komputer atau laptop di rumah? Kecerdasan artifisial itu alat bantu seperti robot, tapi bisa bekerja melebihi kerjanya manusia. Ya, misalnya mungkin di Indonesia ini hanya beberapa, tapi kalau kayak seperti Cina, Jepang, yang bekerja itu bukan manusia, tapi robot. Robot. Kenapa dibilang robot bisa bekerja? Karena orang Cina atau orang luar negeri seperti Jepang itu bisa membuat si robot itu kayak merancang nih. Misalnya kan ada tuh yang namanya Mimu. Mimu itu robot yang bisa bekerja. Mimu, tolong ambilkan saya minum. Nanti robot itu yang bekerja. Mimu, saya ada tugas. Tolong kerjakan tugas ini, Mimu. Nah, seperti itu. Jadi dari kecerdasan artifisial ini yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam memecahkan berbagai masalah. Inilah contoh kecerdasan AI. Ini robot-robot yang dirancang melebihi kemampuan manusia. Ini tangan. Ini gambar tangan, ini gambar kayak seperti mesin ya, mesin alat bantu berbicara. Kalau ini robot yang bisa bergerak nih. Ini kayak vakum nih. Ini contoh-contohnya. Bagaimana AI bekerja? Simulasinya kecerdasan manusia. AI dirancang untuk mensimulasikan proses kognitif manusia, termasuk pembelajaran dari data, pemecahan masalah, dan pengembalian keputusan. Analisis datanya seperti apa? AI menganalisis volume besar data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi. Apa AI? Tekniknya, beberapa teknik utama untuk digunakan dalam AI adalah machine learning atau pembelajaran mesin, deep learning, pembelajaran mendalam, dan expert system, yaitu sistem pakar. Ini cara bekerja AI. Selanjutnya, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Mesin pencari.
Contohnya, algoritma AI digunakan dalam mesin pencari untuk memberikan hasil yang relevan. Itu mesin pencari. Asisten virtual, keyboard atau sistem virtual seperti yang ada di ponsel. Gunakan AI untuk merespon percakapan dan menyelesaikan berbagai tugas. Itu sistem virtual yang ada seperti Google. Kalian kalau misalkan ada tugas apapun bisa menanyakan ke sistem virtual. Rekomendasinya, platform e-commerce atau media sosial menggunakan AI memberikan rekomendasi produk atau konten yang dipersonalisasi. Penerjemahannya seperti apa? AI memungkinkan terjemah bahasa secara online untuk mengatasi hambatan komunikasi. Nih, kalian kalau jalan-jalan tidak tahu arah, pasti nanya siapa? Nanya Google Map atau peta navigasi. Sistem navigasi GPS memanfaatkan AI untuk memberikan rute terbaik dan memperkirakan lalu lintas. Misalnya kalian mau pergi ke Monas. Jalannya itu ada dua jalur, semisalnya ada 2 jalur. Jalur pertama kalian melewati hambatan atau kemacetan, tapi jalan kedua itu seperti arah jalan tol. Mana yang kalian mau ikutin? Jalan pertamakah apa jalan yang kedua? Nah, pasti di GPS itu atau di Google Map itu pasti diarahkan yang terbaik atau tanpa hambatan. Nih, contoh kecerdasan pembuatan atau disebut AI. Asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Sistem rekomendasi konten disebut Netflix atau Sporty. Netflix itu buat apa? Buat nonton. Kalau Sporty buat musik. Navigasi GPS, filter spam di email, pengenalan wajah pada ponsel, otomatisasi tugas di aplikasi seperti Canva dan Google Docs, serta keyboard untuk layanan pelanggan. Itu contoh kecerdasan dari AI. Kalian pernah dengar Canva? Canva tahu? Nah, di Canva itu kan ada berbagai contohnya. Kalian buka Canva, kalian buat tugas. Pasti di situ dipermudah. Contohnya, kalian mau mencari materi tentang IPAS. Contoh tentang IPAS, misalnya tentang energi listrik atau berbagai energi. Kalian buka aplikasi ChatGPT. Di situ kalian tulis pembelajaran IPAS berbagai macam sumber energi. Nanti keluar semuanya di situ. Ya, paham? Paham. Oke. Nih, ini contoh-contohnya. Ada smartphone, ada CCTV, ada Instagram, ada Google Map. Apa ini? E-commerce. Ini ada M-banking dan selanjutnya ini gambar apa? Wifi. Ini contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada pertanyaan tidak? Tidak. Kita lanjut. Manfaatnya. Peningkatan efisiensi AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang kompleks dan berulang sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Pemecahan masalah yang lebih baik, AI membantu organisasi dalam menganalisis data dan memberikan wawasan untuk memecahkan masalah yang rumit. Amalan penggunaan yang lebih baik,
AI mendukung layanan yang lebih personal dan interaktif seperti customer service yang responsif. Itu manfaat dari AI. Oke, ini manfaatnya. Nih, Ibu punya contohnya. Bu, punya contoh tentang penggunaan AI. Ini contohnya. Satu, dua, tiga, ikuti wanita seperti yang kita persiapkan sarapan. Jika urutannya pernah pasti sama semua. Yes, keren kau itu asyik. Banyak coba terus klik akan mengetahui yang lagi. Jika ada masalah cepat baik itu keren itu suatu yang cinta untuk semua orang. Berganti tahun berkali-kali seperti lagu ini lagi itulah kamu hemat tenaga bisa selesai jelasnya sekarang jangan bayangkan jika kita tidak jika kamu tidak kita untuk komputer apa yang kita mau itu keren itu asyik. Berikan kecerdasan terus klik bukan terulang lagi. Jika ada masalah cepat baik itu keren itu suami itu yang cinta untuk semua orang. Asal jangan sedih namanya debu. Cari kesalahannya pasti ketemu. Coba lagi jangan menyerah. Bila masih yang pandai dari kecil belajar kode masa depan cerah siap menghadapi dunia. Kode itu keren, kode itu asyik. Dari kecil hasilnya depan karena tak ulang lagi. Jika ada masalah baik-baik itu keren, kode itu fun. Itu nyanyi cerita untuk semua orang. Kode ceria. Belajar sambil bernyanyi sampai jumpa di video kode berikutnya. Ini contoh dari aplikasi AI. Satu lagi, kita mengenal tentang berbagai planet yang ada di aplikasi AI. Tahu nggak itu apa? UFO di planet mah. Planet-planet mengintari matahari. Itulah contoh-contoh dari penggunaan AI. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Tidak. Kalau tidak, kita ke tugas ya. Nanti Ibu kasih tugas dikerjakan ya. Nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama, dengerin aja cukup dengerin.
Oke, kalian sudah diberikan soalnya, silakan dikerjakan. Ya. Udah selesai ya? Kalau udah selesai, duduk di tempatnya masing-masing. Ibu ambil. Duduk. Kalian sudah mengerti dan memahami tentang apa itu kecerdasan artifisial. Temuan selanjutnya kita simpulkan terlebih dahulu. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak. Tidak. Ya, kita simpulkan bareng-bareng tentang kecerdasan artifisial. Kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat bisa berpikir seperti manusia. Kita perlu memahami manfaat dan resikonya serta menggunakan dengan bijak. Kecerdasan artifisial ini ada sisi positif dan sisi negatif. Walaupun yang bekerja itu sebuah mesin, tapi yang mengendalikan siapa? Manusia. Walaupun mesin itu canggih bahkan sangat pintar dibanding manusia, mesin itu harus kita kendalikan. Sampai sini tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, duduk sikap, berdoa sesuai ajarannya, sesuai agamanya. Berdoa mulai. Selesai.